Saya akan ajak kita memeriksa di dalam 1 Korintus ya saudara. 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-50 saudara. 1 Korintus 15 ayat yang ke-50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jadi pemisahan yang Tuhan inginkan kepada kita ketika kita keluar saudara dari Babel, yang menjadi milik kepunyaan Tuhan, mengkuduskan diri kita, ya, lewat kebenaran firman Allah, maka nanti kehidupan daging ini akan mengalami keubahan. Ini janji daripada Tuhan. Ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Nah, ini pemisahan itu saudara ya. Yang dapat binasa, daging, darah dan daging ini tidak masuk dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu kita harus mengupayakan bahwa darah dan daging ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Nah, ini dalam 1 Korintus ya saudara, pasal yang ke-15 ini saya akan jelaskan bagaimana Tuhan nanti akan mengubah kita. Tuhan akan mengubah tubuh jasmani kita. Firman Allah berkata bahwa darah dan daging yang kita sekarang hidupi itu tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Jadi bagaimana kita bisa masuk di dalam kerajaan Allah yang adalah roh? Ya, di dalam 1 Korintus berkata bahwa kita harus mengenakan perkara-perkara yang tidak dapat binasa. Yang tak dapat binasa, yang tidak dapat pudar dan tidak dapat layu. Kita akan lebih jelas lagi saudara membaca di dalam surat 1 Petrus. Ya, surat 1 Petrus yang pertama, ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya, ini artinya pemisahan saudara. Saudara, kalau kita belajar lebih dalam arti dari kata pengharapan, ya, di sini surat Petrus yang pertama yang tadi kita baca itu judul perikopnya adalah pengharapan iman dan kasih. Kata pengharapan saudara di dalam bahasa Ibrani-nya itu memakai kata mikve, ya, mikve. Mikve itu memiliki arti sangat menantikan, ya. Yang pertama, kata mikve itu memiliki arti satu adalah sangat menantikan. Tetapi kata mikve juga, ya, memiliki arti sekunder, yaitu dikumpulkan atau dipisahkan, ya.
Jadi kata pengharapan sesungguhnya itu adalah dikhususkan, dipisahkan, ya, dikumpulkan oleh Allah dalam satu pengharapan yang pasti, ya, mendapatkan satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi saudara, pada kesempatan sekarang ini saudara, ketika firman Allah berkata, pisahkan dirimu dari Babel, pisahkan diri kita dari pengaruh-pengaruh dunia, artinya mulailah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Wahyu 22 katakan dimulai dari hidup benar. Wahyu 22 ayat 11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sekarang kita sudah tidak dapat lagi bersikap abu-abu, saudara. Ya, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, sekarang kita tidak lagi dapat bersifat abu-abu. Ya, ikut Tuhan, kemudian besok-besok Senin sampai Sabtu ikut dunia. Hari Minggu kita, cara hidup kita seperti orang benar, tetapi kemudian hari Senin sampai Sabtu cara hidup kita seperti orang cemar. Tidak dapat lagi bersikap seperti itu. Karena firman Allah dengan tegas berkata, pisahkanlah dirimu. Karena lewat dipisahkan ini, lewat kita keluar dari pengaruh Babel, maka firman Allah katakan kita itu dimasukkan ke dalam satu pengharapan, dalam satu kumpulan pengharapan, ya, satu kumpulan mikveh, yaitu untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kita. Dan kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Ya, ketika kita memisahkan diri, yaitu mulai kita bersikap hidup dalam kebenaran, maka pada saat itu kekuatan Allah memelihara kita. Ya, tetapi ketika kita tidak mau memisahkan diri, ya, maka Allah tidak akan membawa kita kepada satu pengharapan yang mendapat bagian tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Ya, semoga kita mengerti, saudara. Jadi pada dasarnya sekarang keputusan itu ada di tangan kita. Ketika Tuhan berfirman, pisahkan dirimu, mari kita mengambil satu tindakan untuk hidup benar. Mulai daripada benar menuju kepada kebenaran yang sejati. Mulai daripada hidup tidak cemar sampai akhirnya kita disucikan oleh kekuatan Allah. Nah, kekuatan Allah inilah yang tadi dikatakan di dalam 1 Korintus yang mengubah kita. Kita mengenakan perkara-perkara yang tidak dapat binasa. Satu saat ketika sangkakala berbunyi, maka hidup kita diubah. Dalam sekejap mata kita akan diubah. Ya, di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-52. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ini tidak sekonyong-konyong, saudara. Mulai daripada kehidupan sekarang ini, kita mengambil keputusan untuk hidup benar, memisahkan diri dari pengaruh Babel. Sekali lagi, saudara, kalau ada celaka, maka Tuhan itu sangat mengasihi kita, sehingga Dia memberikan amaran kepada kita, sehingga Dia memberikan satu peringatan kepada kita. Ya, kejadian-kejadian yang ada di dalam dunia sekarang ini, saudara, bukan suatu kebetulan. Ya, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi.
penggenapan daripada firman Allah semakin jelas dalam kehidupan di dunia ini. Oleh sebab itu, biarlah pada saat ini saudara kita mengambil keputusan untuk segera mengambil satu tindakan keluar, memisahkan diri dari segala pengaruh yang ada di dalam dunia, dan kemudian kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kebenaran firman Allah sambil menantikan kedatangannya yang sudah tidak lama lagi. Dipisahkan, inilah yang maksud dengan mikveh tadi. Keluar, kemudian kita masih ada di dalam dunia, tetapi ada di dalam pengharapan, di dalam satu pemeliharaan kekuatan Allah. Mulai daripada umat yang hidup dalam kebenaran firman Allah, dipisahkan walaupun masih ada di dalam dunia, tetapi Allah sanggup memisahkan kita di dalam kekuatan Allah untuk mendapatkan satu janji yang tidak mudah layu, tidak mudah cemar, dan tidak dapat binasa. Sehingga di dalam penantian ini saudara, satu saat firman Allah katakan, kekuatan Allah yang memelihara ini yang mengubah kita menjadi tubuh sorgawi.